Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aprilia dari Institut Agama Islam Kendari, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Saya akan menjelaskan tentang tahapan haji menurut syariat Islam. Nah, tata cara haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik miqat. Nah, di titik miqat ini para jamaah melakukan persiapan sebelum ihram, dimulai dari mandi, menggunakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu, niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala, aku sambut panggilanmu dengan berhaji. Setelah menggunakan pakaian ihram dan berniat, jamaah dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria, dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita, dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlangsung secara bersamaan yaitu dilarang memakai wangi-wangian, dilarang memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, dilarang menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, dilarang bermesraan atau berhubungan intim, dilarang memburu atau membunuh hewan apapun, dilarang berbicara kasar, bertengkar, dan menggunakan bahasa kotor. Dan yang terakhir, dilarang memotong tanaman yang berada di sekitaran Mekah. Selanjutnya, jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacanya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika laka labbaik. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah haji yaitu wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbitnya fajar pada hari nahar atau hari kurban, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, salat jamaah takdim dan qasar zuhur asar. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, berzikir bersama. Yang keempat, membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, jamaah takdim dan qasar maghrib dan isya. Nah, selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah, yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai terbitnya fajar, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan untuk mengambil batu kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa lama jamaah berada di Mina nantinya. Selanjutnya, turun dan terus menuju tempat tawaf jamaah. Mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf, pada putaran 1 sampai 3 dianjurkan jamaah pria untuk laki-laki lari-lari kecil, sedangkan pada putaran 4 sampai 7 dianjurkan jalan biasa saja. Sedangkan untuk jamaah wanita tidak dianjurkan untuk lari-lari kecil sepanjang tawaf. Nah, sepanjang tawaf dianjurkan membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, dan membaca doa saat tawaf yang dibacakan Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahapan selanjutnya yakni sa'i, yang dimulai dari Syafah ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya. Sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail
alaihissalam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina. Pada hari tasjid, jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu mulai dari tiang kecil, tiang tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Dan yang terakhir yaitu tawaf wada, merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan semua ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang tahapan haji sesuai syariat Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.